Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas hukum melakukan onani atau melakukan masturbasi, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Di situ para ulama memberikan gambaran mana masturbasi atau onani yang dibolehkan atau mana masturbasi yang diharamkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa fikih, masturbasi atau onani sering disebut oleh para ulama dengan istilah al-istimna, yaitu satu aktivitas seksual merangsang diri sendiri pada area kemaluan dengan tangan. Nanti para ulama, teman-teman sekalian, berbeda pendapat pada masalah hukum, apakah itu termasuk perbuatan yang haram secara mutlak, dan ataukah ini dianggap sebagai perbuatan yang makruh, dan atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang boleh atau mubah. Di sini saya akan membacakan dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sini para ulama berbincang masalah hukum onani atau hukum masturbasi atau istimna dalam bahasa fikih. Saya bacakan, ada dua model masturbasi maupun onani ditinjau dari segi tujuan utamanya. Yang pertama adalah melakukan onani atau masturbasi tujuannya hanya untuk menyenangkan syahwat, hanya untuk bersenang-senang saja. Kemudian yang kedua adalah melakukan masturbasi atau melakukan onani untuk menekan syahwat karena orang yang bersangkutan berpotensi melakukan perbuatan zina. Nah, nanti ternyata pada dua kondisi ini para ulama membedakan pada sisi hukumnya. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika tujuan utama melakukan masturbasi atau melakukan onani adalah hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, hanya untuk menyenangkan syahwat saja, maka sebagian ulama menganggap ini perbuatan haram. Kenapa diharamkan? Karena sebenarnya kemaluan kita, baik laki-laki maupun perempuan itu hanya boleh dilakukan kegiatan bersenang-senang dan menturutkan hawa nafsu kepada pasangan yang sah, baik istri kepada suami maupun suami kepada istri, atau seorang laki-laki kepada budak sahayanya. Gitu ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Orang-orang yang beriman itu mereka yang selalu menjaga kemaluannya. Kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau istri kepada suami mereka, auma malakat aimanuhum, atau kepada budak sahaya perempuannya. Jadi kalau laki-laki juga boleh memperturutkan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya kepada, selain kepada istrinya, adalah kepada budak sahaya yang perempuan. Fa innahum ghairu malumin, kalau itu yang mereka lakukan, artinya memperturutkan hawa nafsu kepada istri dan budak sahaya yang perempuan, itu bukan perbuatan yang hina, bukan perbuatan yang dilarang. Famani butagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Namun ketika bersenang-senang dengan kemaluan memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, bukan kepada istri dan kepada budak sahaya, maka itu termasuk perbuatan adun yang dolim melampaui batas. Lah dari firman Allah inilah sebagian ulama menyebutkan bahwa melakukan onani, melakukan masturbasi yang tujuan utamanya hanya untuk bersenang-senang dan memperturutkan syahwat seksualnya, maka dianggap sebagai perbuatan yang haram. Hanya saja memang nanti ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Syafi'iyah maupun dari kalangan Hambali, itu mereka menyebutkan perbuatan itu tidak sampai pada derajat haram, hanya saja itu termasuk perbuatan yang makruh. Gitu ya. Jadi makruh itu memang larangan, tapi tidak sampai pada perbuatan yang dianggap sebagai keharaman, sebagaimana kedudukan zina gitu. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian pada poin yang kedua adalah melakukan masturbasi, melakukan onani yang tujuan utamanya adalah untuk menekan syahwat seksual. Kalau itu tidak dia lakukan, maka sangat berpotensi terjadinya perzinahan. Mungkin dia akan pergi ke lokalisasi prostitusi gitu. Nah, kalau tujuan utamanya itu, memang kan orang laki-laki memiliki daya
syahwat itu berbeda-beda. Gejolak syahwat antara satu individu dengan individu lainnya itu kan berbeda-beda gitu. Dan sekaligus kondisi ekonominya juga berbeda-beda. Nah, ada orang yang punya gejolak syahwat itu sangat tinggi sekali. Mohon maaf, tiap harinya dia mengalami kondisi yang terangsang atau mengalami kondisi yang mudah membayangkan perkara-perkara yang sifatnya seksual gitu. Kemudian dia juga punya modalnya untuk melakukan perzinahan. Tapi satu waktu itu dia belum bisa menikah karena mungkin belum dapat restu orang tua, mungkin belum dapatkan jodoh, udah nyari semaksimal mungkin tapi nggak dapat umpamanya. Ya padahal gejolak seksualnya tinggi. Maka orang seperti itu ketika melakukan onani, sebagian besar ulama mengatakan itu perbuatan yang boleh. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah, wa in kana al-istimna'u bil yad. Kalau melakukan onani menyenangkan kemaluan dengan tangannya sendiri, litaskini syahwah, untuk meredam gejolak syahwat, al-mufritah al-ghalibah, yang sudah tidak terkendali lagi, allati yuhsya ma'aha zina, kalau kemudian tidak dituruti atau tidak melakukan onani atau tidak melakukan masturbasi dan dikhawatirkan terjadinya zina, fahuwa jaizun bil jumlah, maka secara umum perbuatan onani dan masturbasi itu termasuk perbuatan yang dibolehkan. Bahkan balqila biwujubihi, sebagian lagi mengatakan kalau itu benar-benar dikhawatirkan terjadinya zina, maka onani bahkan menjadi wajib. Li'anna fi'lahu haina idzin yakunu min qabilil mahdzur alladzi tubihud darurah. Karena apa yang dia lakukan, jadi onani itu perbuatan salah. Onani itu perbuatan yang nggak benar, gitu kira-kira. Tapi kalau itu dia lakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang nggak benar lebih besar lagi, yaitu perzinahan, maka onani menjadi boleh. Bahkan bisa jadi malah menjadi perbuatan yang wajib dilakukan. Wa min qabili irtikabi akhafid dararain, atau bahkan ini termasuk dari melakukan satu hal yang salah untuk mencegah kesalahan yang lebih besar. Melakukan onani merupakan kesalahan, tapi untuk mencegah terjadinya kesalahan yang lebih besar, yaitu perzinahan. Hanya saja memang ada pendapat lain dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan annahu yahrum walau khofa zina, tetap haram walaupun dengan tujuan ini gitu. Kenapa? Karena masih ada solusi lain untuk menekan syahwat, yaitu dengan cara berpuasa. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat tentang hukum melakukan onani. Kemudian yang terakhir, apakah orang yang melakukan onani itu wajib mandi janabah? Kita lihat dulu, kalau onaninya tidak sampai terjadi ejakulasi, tidak sampai keluarnya mani, maka tentu tidak menyebabkan hadas besar, berarti tidak wajib mandi. Tapi kalau onani sampai terjadinya ejakulasi, keluarnya mani, baik rasanya enak maupun tidak gitu, maka tetap itu dianggap sebagai perbuatan yang menyebabkan kita mandi janabah, karena dianggap sebagai hadas besar. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Moga-moga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.